Kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Saking istimewanya petunjuk Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala kemuliaan Qurannya, Allah berikan, saya ulang, Allah berikan penghargaan khusus bagi orang yang menjalani kehidupannya hanya berkaca pada petunjuk yang Allah turunkan ini. Saya ulang ya. Jadi ada orang-orang yang setiap aktivitas dia kerjakan, dia lihat petunjuknya. Qurannya minta apa nih? Petunjuk Nabinya seperti apa? Maka dia selalu pastikan ini sesuai petunjuk, sesuai petunjuk, sesuai petunjuk. Orang seperti ini, maka langsung diturunkan satu ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyifati sikap-sikap yang pernah ia kerjakan demikian. Ada di Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti petunjuk Nabi. Jelas di sini? Ya. Poinnya bukan di sini, ini masih normal. Selanjutnya, lihat kalimat selanjutnya. Yuhibbukumullah. Ikuti seluruh petunjuk Rasul dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan bangun tidur lakukan ini, kata Nabi bangun tidur kerjakan ini. Petunjuk Nabi itu yang paling hebat. Anda mau makan, kata orang-orang kerjakan seperti ini, kata Nabi enggak, kerjakan seperti ini. Petunjuk Nabi lebih bagus. Ketika Anda ikuti petunjuk Nabi, bukan hanya jaminan tadi yang dihadirkan, tapi kata Allah, yuhibbukumullah. Satu, orang-orang ini langsung akan diturunkan cinta Allah kepadanya. Dicintai oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, la yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosa. Ya, mohon maaf, ada di antara kita yang tidak punya dosa hari ini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit, yang banyak? Oh, saking banyaknya susah gitu ngangkatnya ya. Ya sama gitu, dosa-dosa itu yang membuat, maaf ya, organ tubuh kita sulit melakukan kebaikan. Jadi kalau yang kotor sudah nggak ada, yang bersihnya muncul. Kalau pandangan yang kotor nggak ada, pandangan yang baik muncul. Kalau pendengaran yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang muncul. Kalau kosakata yang kotor sudah nggak ada, yang baik-baik yang keluar di lisannya. Jadi kalau Anda masih bisa mengatakan yang kotor punya kosakata, itu artinya masih ada yang buruk dalam jiwanya. Dalam keadaan apapun. Al-Hasan, cucunya Nabi SAW. Kenal Hasan bin Ali? Alhamdulillah. Kalau kenal mencurigakan gitu ya. Baik. Cucunya Rasulullah SAW, Masya Allah. Satu kali beliau punya anak, namanya nama kakeknya Muhammad ya. Baik. Jalan di pasar dalam situasi fitnah kubra luar biasa. Dicela oleh orang Pak. Dicela itu ya. Kan ketika Masya Allah ya, sahabat Nabi, menantu Nabi, ya, orang mulia luar biasa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah muliakan beliau gitu kan. Kemudian wafat, ya syahid dan melahirkan keturunan di antaranya Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan sedang jalan dengan putranya Muhammad, tiba-tiba di pasar dicela Pak. Dicela habis-habisan. Kamu begini, 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 kakekmu begini, begini, maaf, bapakmu begini, begini, begini. Hadir tuh suasana itu. Hasan tuh diam aja. Diam gitu. Sampai ketika orang itu pergi, anaknya bertanya, "Ya abati, lima lam tarud?" Pak, kenapa nggak dijawab katanya? Klarifikasi, bapak kan nggak begitu. Lihat jawabannya. Wala adri kaifa arud. Saya nggak tahu bagaimana mesti meresponnya. Karena dari saat mendengar itu mencari kosakata nggak ketemu di dalam hatinya itu, saking bersihnya, saking baiknya. Jadi nyari kata-kata kasar itu, nyari kosakata yang kasar nggak ketemu. Hanya untuk sekedar mengatakan begini, misal, maaf ya, kamu pun tidak lebih baik daripada saya, itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking bersihnya gitu ya. Jadi kalau cucu Nabi, orang paling mulia, pemuka pemuda nanti saat di akhirat, dekat dengan Rasulullah, wafat dalam kebaikan, sangat mulia sirahnya ya, Masya Allah, dicela oleh orang lain, tidak menemukan kalimat kotor di lisannya. Ada juga yang baik aja ya. Ada orang bukan cucu Nabi, keponakan Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, hidup tidak di zaman Nabi, surganya belum jelas, bukan pemuka, jadi makmum di surga aja belum tentu gitu kan. Masya Allah, kadang-kadang orang mempersoalkan Anda dengan satu kalimat, Anda balas satu paragraf. Cita-cita masuk surga gitu kan.
Coba cek, di ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah itu, dia akan tata dalam segala kehidupannya. Ini kalau saya bebas dari dosa, minimal bersih, maka ujung kepala sampai ujung kakinya pasti bersih. Jelas di sini? Nah,